Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Baik, di sini saya akan menyelesaikan lab 8.5. Baik, jadi di lab ini kita disuruh orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Jadi hasil yang kita dapatkan memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek service dan deployment LHOCP dan menyebarkan objek LHOCP. Dalam latihan ini tugas kita menyebarkan codes aplikasi ke LHOCP, kemudian menyebarkan aplikasi tingkat pertama kontainer Quits-UI ke LHOCP, namun pod tersebut mengalami error dan tidak merespon perintah. Selain itu, kita menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan codes API kontainer ke LHOCP. Pakar LHOCP di perusahaan bertugas membantu kolega kita. Baik, kita mulai dulu. Ke VM-nya dulu. Terminal. Kemudian langsung saja kita mulai dari lab start OpenShift -lab. Kita copy dan Ctrl V. Kita mulai labnya dulu. Setelah itu di instruksi 1 kita disuruh masuk ke cluster sebagai deployment pengguna dan pastikan kita menggunakan OCP-lab project tersebut. Di 1.1 ke cluster sebagai developer pengguna. Kemudian kita disuruh untuk login. Di sini ada perintahnya oc login -u developer -p developer /https://2 api.ocp4.example.com/26443. Kita copy. Kita buka teks dialog. Pastikan. Oh, kita buka terminal baru saja. Kita keluar saja yang di sini. Kemudian pastikan di 1.2 pastikan kita menggunakan OCP-lab project tersebut. Di perintahnya ini kita copy saja oc project OCP-lab. Kita copy, langsung pastikan saja. Oke. Kemudian di langkah 2 kita disuruh untuk ubah ke dalam _D0188 _labs _OpenShift -lab directory.
Directory ini berisi codes API, file YML yang kita buat, bahwa file YML mungkin mengandung kesalahan. Di sini perintahnya cd garing D0188 garing OpenShift -lab garing. Kita copy saja, kemudian pastikan. Kemudian di langkah 3, kita disuruh gunakan deployment.yml file untuk menyebarkan codes API kontainer di OCP-lab project RHOCP. Kita buka konsolnya. Kemudian di langkah 3.1 kita disuruh untuk cobalah untuk membuat penerapan menggunakan deployment.yml file tersebut. Di sini perintahnya ada oc-create-f deployment.yml. Kita copy, kemudian pastikan. Enter. Di sini emang dia error ya. Kita lanjut saja. Kemudian di 3.2 kita disuruh buka deployment.file YML. Kita disuruh buka file deployment.yml dalam editor teks seperti gedit dan ubah spec.selector.matlabel bidang untuk menggunakan label yang sama dengan spec template metadata.label di bidang tersebut. Kemudian kita disuruh edit dulu. Kita buka filenya. Deployment.yml. Oke. Nah, setelah itu kita copy ini. Oke. Kita disuruh nambahin API-nya saja. Kemudian di labels data label codes API. Baik. Kemudian kita save. Keluar. Di langkah 3.3 kita disuruh buat penerapan dengan menggunakan deployment. Kita disuruh buat penerapan dengan menggunakan file deployment.yml. Sini kita copy saja perintahnya oc-create-f deployment.yml. Setelah itu kita pastikan saja. Nah, jadi di sini tuh kita biarin saja yang warning ini. Kita lanjut di 3.4. Verifikasi bahwa codes -API pod aplikasi berada dalam running status, dalam status running maksudnya. Kemudian di perintahnya itu oc get op. Get op ini, op ini saya kurang tahu juga. Kita copy, kemudian enter. Oke. Jadi yang running di sini hanya satu. Yang CodeView ini belum running. Baik. Kemudian di langkah 4, kita disuruh gunakan service.yml file untuk mengkonfigurasi CodeView jaringan kontainer dalam OCP-lab project. Konfigurasi server YML file agar sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
menampung codes UI harus menjangkau codes API penampungan di http://codes API.2.8080 URL. Kemudian kontainer codes API mendengarkan codes 8080 secara default. Kemudian penerapan codes UI -UI kontainer setelah codes API kontainer tersedia di codes API host. Arsitek aplikasi menyarankan kita untuk memuat ulang codes API aplikasi jika diterapkan dalam urutan yang salah. Oke, di langkah 4.1 kita disuruh buka service.yml. Kita disuruh buka file service.yml dalam editor teks seperti Gedit, kemudian konfigurasikan layanan untuk melayani pada port 8080. Oke, di sini kita disuruh untuk mengedit file service.yml. Edit service. Kemudian enter. Oke. Di sini kita disuruh untuk memasukkan untuk mengedit kita disuruh untuk mengedit yang port 3000 ini ke dalam 8080. Oke. 80. Kemudian di 4.2 kita disuruh untuk mengkonfigurasi layanan untuk mengirim perintah ke port 8080 dengan target point ini kita rubah juga 8080. Setelah itu di langkah 4.3 kita disuruh konfigurasi layanan untuk mengirim perintah ke port main dengan codes API dengan label codes API. Jadi di sini di app codes API. Oke. Jadi kita disuruh tambahin codes API-nya saja di sini. Kemudian di langkah 4.4 kita disuruh konfigurasikan layanan agar tersedia pada codes -API. Nama hostnya. Baik. Oke. Setelah itu kita save dulu. Save. Kemudian keluar. Di langkah 4.5 kita disuruh untuk buat layanan dengan menggunakan file service.yml. Jadi di sini perintahnya ada oc create-f service.yml. Kita copy saja, langsung pastekan. Oke. Kemudian di langkah 4.6 kita disuruh menverifikasi konfigurasi layanan. Di alamat IP titik akhir mungkin berbeda pada output kita. Kemudian perintahnya oc descript service code -API. Kemudian pastekan. Oke, sudah sama ya. Kemudian di langkah 4.7 kita disuruh verifikasi bahwa codes -UI container masih gagal. Baik, di sini perintahnya kita copy oc get PO maksudnya. Oke, paste. Bentar. Oke. Di sini crash load back off.
Oke. Kemudian di langkah 4.8 kita disuruh untuk memulai ulang codes -UI dengan perintah oc create pod. Pod ini artinya disingkat yaitu podman -1 app sama dengan codes -UI. Oke, kita copy kemudian pastekan. Enter. Nah, kita disuruh untuk menghapus. Kemudian kita verifikasi bahwa codes UI penerapan tersebut membuat kontainer baru. Kemudian kita copy perintahnya oc get po. Setelah itu di langkah 5 kita disuruh untuk membuka browser navigasi di http://codes-ui-ocp-lab.apps.ocp4.example.com. Di sini kita disuruh untuk